Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Tegar Budi Setiawan yang bertindak sebagai moderator sekaligus pemateri pertama. Yang kedua adalah Afika Rahayu, rekan saya yang bertindak sebagai pemateri kedua. Langsung saja kita masuk ke dalam uh, pokok pembahasannya, yakni kami akan membahas tentang anatomi kontrak. Sebelum masuk lebih dalam, kita harus tahu dulu hal-hal pokok dalam pembuatan suatu kontrak. Hukum kontrak memberikan sarana yang memungkinkan kepada para pelaku bisnis untuk mengakomodasi seluruh kepentingannya. Kegiatan bisnis saat ini berkembang dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak terhadap kontrak yang mereka buat. Artinya, kontrak dibuat oleh kedua belah pihak yang sama-sama sepakat dan dianggap tidak merugikan satu dengan yang lainnya. Hal ini tentu saja sejalan dengan asas kebebasan berkontrak yang tercantum di dalam pasal 1338 ayat 1 KUHP. Menurut asas kebebasan berkontrak, setiap orang bebas membuat perjanjian, baik yang telah diatur atau belum diatur dalam undang-undang. Kebebasan berkontrak merupakan peluang kepada setiap orang untuk membuat ketentuan hukum baru sesuai dengan kebutuhan mereka. Artinya, tidak ada batasan dalam pembuatan kontrak. Selanjutnya kita masuk ke dalam asas hukum kontrak. Asas hukum kontrak di sini terbagi menjadi 5. Bentar. Asas hukum kontrak. Yang pertama adalah asas kebebasan berkontrak. Kebebasan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang tercantum pada pasal 133 yang berisi semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas kedua yakni asas konsensualisme yang tercantum pada pasal 1320, 1338 KUHP. Ini kata sepakat para pihak. Yang ketiga adalah asas mengikatnya suatu perjanjian atau Pacta San Servanda yang tercantum pada pasal 1338 ayat 1. Ini semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Janji harus ditepati. Yang keempat adalah asas etikat baik yang tercantum pada pasal 1338 ayat 3, yakni bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan etikat baik. Artinya, perjanjian yang didasarkan dengan etika tidak baik maka dianggap tidak berasas. Yang kelima adalah asas kepribadian atau personalitas. Selain asas-asas di atas, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman 17 sampai 19 Desember 1985 memberikan 8 asas hukum perikatan nasional. Antara lain yakni asas kepercayaan, asas persamaan hukum, asas keseimbangan, asas kepastian hukum, asas moral, asas kepatutan, asas kebiasaan, serta asas perlindungan atau asas protection. Selanjutnya, kita masuk ke dalam sistem pengaturan hukum kontrak. Sistem pengaturan hukum kontrak adalah sistem yang terbuka. Artinya bahwa setiap orang bebas mengadakan perjanjian, baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur dalam undang-undang. Di sini dapat disimpulkan bahwa asas sistem hukum kontrak tidak terikat atau maksudnya tidak ada larangan, tidak dikekang tentang peraturan kontrak ya. Disimpulkan dari ketentuan yang tercantum pada dalam pasal 1338 ayat 1 KUHP yang berbunyi, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan memberi kebebasan kepada para pihak untuk yang pertama, membuat atau tidak membuat perjanjian. Jadi pihak-pihak yang bersangkutan bebas atau berhak membuat atau tidak membuat sebuah perjanjian dengan pihak lain. Yang kedua adalah mengadakan perjanjian dengan siapapun. Artinya, salah satu pihak tidak terikat, tidak terkekang perjanjiannya harus dengan pihak A atau harus dengan pihak B. Dengan pihak manapun
pihak yang bersangkutan bebas melakukan perjanjian. Yang ketiga adalah menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya. Artinya, isi perjanjian tidak dikekang atau tidak diatur secara terperinci. Isi perjanjian sesuai dengan apa yang ingin dicapai oleh pihak terkait untuk dengan mengadakan sebuah kontrak. Pelaksanaannya pun sesuai dengan kehendak pihak terkait, sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan, dan persyaratannya pun ditentukan oleh kedua belah pihak yang sama-sama saling sepakat. Dan yang terakhir adalah menentukan bentuk perjanjian. Jadi perjanjian yang telah kontrak atau perjanjian yang telah dibuat di situ tidak memiliki batasan harus tertulis atau harus lisan. Selanjutnya adalah syarat sahnya suatu perjanjian. Syarat sah suatu perjanjian dalam pasal 1320 KUHP menentukan 4 syarat sah perjanjian, yaitu yang pertama adalah adanya kesepakatan kedua belah pihak, dan yang kedua adalah kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Syarat 1 dan kedua ini disebut juga syarat subjektif dari sebuah perjanjian. Dan syarat ketiga, yakni adanya objek perjanjian, dan serta syarat yang keempat adanya kausa yang halal. Jika syarat 1 dan kedua disebut dengan syarat subjektif sebuah kontrak, maka syarat yang ketiga dan keempat disebut syarat objektif, karena menyangkut objek dari perjanjian. Apabila syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan. Artinya, salah satu pihak dapat mengajukan ke pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang disepakati. Tetapi, sepanjang para pihak tidak keberatan, maka perjanjian itu adalah dianggap sah. Hal-hal yang harus diperhatikan oleh para pihak yang akan mengadakan dan membuat kontrak. Yang pertama adalah kewenangan hukum para pihak. Yang kedua adalah perpajakan. Yang ketiga adalah alasan hak yang sah. Yang keempat adalah masalah keagrariaan. Yang kelima adalah pilihan hukum. Yang keenam adalah penyelesaian sengketa. Yang ketujuh adalah pengakhiran kontrak. Dan yang terakhir adalah bentuk perjanjian standar. Kita masuk ke dalam tahap penyusunan kontrak. Yang tahap penyusunan kontrak di sini ada 3 tahapan, yakni prakontraktual, kontraktual, dan pasca kontraktual. Maksudnya yang pertama adalah tahap prakontraktual atau merupakan tahapan di mana para pihak melakukan penawaran dan penerimaan. Yang dimaksudnya adalah negosiasi dari pihak lain yang kemudian dituangkan dalam bentuk kontrak. Artinya, tahap pertama adalah tahap negosiasi untuk menentukan kesepakatan yang akan disepakati. Yang kedua adalah tahap kontraktual, yakni tahapan yang dilakukan setelah terjadi kesesuaian kehendak dari para pihak. Ide-ide atau gagasan atau syarat-syarat yang dituangkan dalam tahap prakontraktual dieksekusi selanjutnya ke dalam tahap kontraktual. Setelah disepakati, setelah diterima kesepakatannya, maka yang ketiga adalah tahap pasca kontraktual. Tahap pasca kontraktual merupakan tahapan pelaksanaan perjanjian dan penyelesaian sengketa. Jika persyaratan yang timbul dalam perjanjian yang telah disepakati, maka itu masuk ke dalam tahapan prakontraktual. Selanjutnya adalah anatomi kontrak yang akan dijelaskan oleh rekan saya AVK Rahayu. Kepada AVK Rahayu, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih. Tahap dalam penyusunan kontrak. Yang pertama, tahap kontraktual, yaitu tahapan di mana para pihak melakukan penawaran dan penerimaan yang negosiasi dari pihak yang kemudian dituangkan dalam kontrak. 2. Tahap kontraktual, yaitu tahapan yang dilakukan setelah terjadi kesesuaian kehendak dari para pihak. Yang ketiga, tahapan pasca kontraktual merupakan tahapan pelaksanaan perjanjian dan penyelesaian sengketa jika timbul sengketa. Anatomi kontrak. Yang pertama, kepala akta yang terdiri dari judul, nomor, jam, hari, tanggal, bulan,
dan tahun serta tempat di mana akta dibuat. Disebutkan juga nomor kontrak yang tertera tepat setelah judul. Yang kedua, komparisasi berisi identitas serta kapasitas para pihak yang membuat perjanjian. Yang ketiga, premis berfungsi sebagai konsideran berisi tentang pertimbangan-pertimbangan yang melatar belakangi ditandatanganinya kontrak. 4. Definisi berisi penjelasan mengenai istilah-istilah kunci dalam kontrak, namun tidak semua kontrak mencantumkan definisi. 5. Isi akta berisi 8 poin utama ditambah dengan dokumen-dokumen yang menjadi bagian dalam satu kesatuan dengan kontrak. 6. Penutup akta berisi tentang tercapainya kesepakatan yang diwujudkan dengan pembubuhan tanda tangan oleh pihak dengan mata yang dilekatkan pada bagian tanda tangan pihak. 7. Addendum. Addendum kontrak berisi tentang ketentuan yang memuat kemungkinan perubahan kontrak di kemudian hari. Kontrak ini menempatkan klausa mengenai addendum dalam dokumen lampiran. Selanjutnya bagian esensialia kontrak. Yang pertama, kesepakatan para pihak. Kesepakatan adalah pertemuan antara penawaran dan penerimaan. Penawaran dan penerimaan itu sendiri merupakan kehendak para pihak untuk membuat perjanjian yang diungkapkan. 2. Objek perjanjian. Berbagai literatur menyebutkan bahwa objek perjanjian adalah prestasi, yaitu apa yang menjadi kewajiban debitur dan menjadi hak kreditur. Selanjutnya bagian aksidentalia kontrak. Yang pertama, pengawasan. Pihak pemerintah yang diwakili oleh PPK atau pejabat pembuat komitmen memiliki kewenangan untuk mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Penyedia berkewajiban untuk melaporkan pelaksanaan pekerjaannya secara periodik kepada PPK. 2. Bahasa. Bahasa yang digunakan dalam kontrak ialah bahasa Indonesia. 3. Penyerahan barang. 4. Perpajakan, yaitu harga yang ditentukan untuk dibayar kepada pihak penyedia dianggap sudah mencakup segala perpajakan yang timbul dari pelaksanaan kontrak, sehingga pembayaran pajak, bea, distribusi, dan pungutan lainnya dibebankan pada pihak penyedia. Yang kelima, cedera janji atau wan prestasi ialah keadaan ketika debitur tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajibannya sesuai dengan yang ditentukan dalam perjanjian. Yang keenam, keadaan kahar. Yang dimaksud dalam kontrak ialah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dan tidak diperkirakan sebelumnya yang mengakibatkan kewajiban tidak dapat dipenuhi. 7. Risiko. Semua risiko atas kerusakan atau kehilangan barang berada pada pihak penyedia. 8. Iktikat baik. Iktikat baik dalam kontrak meliputi saat pembuatan perjanjian hingga saat pelaksanaan perjanjian. 9. Penyelesaian perselisihan. Apabila terdapat perselisihan di antara para pihak, perselisihan akan diselesaikan dengan cara damai, yaitu melalui musyawarah, mediasi, atau konsiliasi. 10. Pilihan hukum. Para pihak dalam kontrak memilih hukum yang berlaku di Indonesia untuk pengaturan, pembuatan, dan pelaksanaan kontrak, serta jika terjadi sengketa. Yang selanjutnya yaitu berakhirnya perjanjian. Hapusnya suatu perikatan diatur dalam bab 4 buku 3 KUHP Perdata pasal 1381 KUHP Perdata, yaitu pembayaran, penawaran tunai disertai dengan penitipan, pembaharuan hutang, perjumpaan hutang, percampuran hutang, dan pembebasan hutang. Musnahnya benda yang terhutang, kebatalan atau pembatalan, berlakunya syarat batal, kadaluarsa, atau lewat waktu. Menurut R. Setiawan, ada beberapa cara yang dapat mengakibatkan berakhirnya suatu perjanjian. Yang pertama, ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak. Yang kedua, suatu perjanjian berakhir pada saat yang telah ditentukan oleh para pihak. Yang ketiga, para pihak atau undang-undang dapat menentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa tertentu maka perjanjian akan dihapus. Dan yang keempat, tujuan telah tercapai.
Yang kelima, dengan perjanjian para pihak.